Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi bersama saya, Umam Hidayat, dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Jumat 21 Oktober 2022 selengkapnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah pada prakteknya masih memiliki banyak persoalan di lapangan. Untuk itu Badan Legislasi DPR RI berharap pengimplementasian undang-undang tersebut dapat melibatkan rakyat sebagai ujung tombak yang dapat bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Data Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian LHK mencatat, volume sampah di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 70 juta ton. Anggota Badan Legislasi DPR RI menyebutkan, perlunya meningkatkan anggaran pengelolaan sampah, baik penyediaan infrastruktur maupun edukasi dan pelibatan masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Bali, Inyoman Parta mengatakan, seluruh kelompok masyarakat berperan besar dalam pengurangan sampah sehari-hari. Sampah tidak bisa hanya dengan mengangkut dan mengumpulkan di satu tempat, melainkan juga perlunya mengedukasi masyarakat umum bertanggung jawab atas sampah masing-masing dengan memilah sampah yang bisa digunakan ulang maupun didaur ulang. Selain itu, menurut Nyoman, perusahaan juga harus dibebankan tanggung jawab untuk menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan. Nyoman mengakui hal-hal tersebut masih belum diatur secara detail dalam Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang berlaku saat ini. Bagaimana perusahaan melakukan redesign produk industri. Hal-hal yang memang sudah diperlukan lagi jangan dibuat lagi. Hal-hal yang sudah bisa di-refill, guna ulang, jangan dibuat saset lagi. Hal-hal yang memang variannya sudah ada, jangan nambah varian lagi. Jadi sehingga perusahaan wajib untuk melakukan redesign produk industri. Terus yang ke depan, penting di dalam undang-undang ini nanti yang harus dilakukan adalah mengedepankan rakyat sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Keberadaan tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle, atau TPS 3R seharusnya menjadi proses akhir jika partisipasi publik dalam pengelolaan sampah mampu diterapkan dengan baik. Pasalnya, TPS 3R membutuhkan biaya besar untuk SDM dan perawatan. Dari Bali, Nuki Tambu Bolon, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait fenomena kasus gagal ginjal akut misterius yang ditemukan pada anak di Indonesia dan sejumlah negara lain. Muhaimin berharap seluruh stakeholder dapat menangani kasus tersebut serta melakukan upaya pencegahan agar korban keganasan penyakit tersebut tidak semakin bertambah. Pimpinan DPR RI meminta pemerintah menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait fenomena kasus gagal ginjal akut misterius yang ditemukan pada anak di Indonesia dan sejumlah negara lain di dunia. DPR mendorong Kementerian Kesehatan, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan BPOM dapat menangani kasus gangguan ginjal akut misterius, serta melakukan upaya pencegahan agar korban keganasan penyakit tersebut tidak semakin bertambah. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar usai menggelar audiensi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Muhaimin menyampaikan terkait munculnya penyakit gangguan ginjal akut atau acute kidney injury pada anak. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menemukan penyebab pastinya dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penyebab dan gejala-gejala yang timbul. Terkait isu bahwa gangguan ginjal tersebut disebabkan oleh obat-obatan tertentu, BPOM diminta memeriksa kebenaran isu tersebut dan memperhatikan efek samping dari obat-obatan yang diedarkan untuk mencegah tersebarnya berita-berita yang meresahkan masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab. Yang pertama tentu Kementerian Kesehatan, BPOM, kemudian produsen-produsen obat. Dan ini menjadi sangat penting karena harus ada penjelasan lebih detail dan klarifikasi akan efek samping dari semua pengobat-obatan. Sosialisasinya tentu ini tugas penting dari BPOM yang sudah dikasih anggaran oleh
DPR dan pemerintah untuk mampu mensosialisasikan semua bahaya-bahaya itu. Saya minta BP POM proaktif, lebih proaktif lagi. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen melaporkan. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI, Sumarian Dono, melantik pejabat fungsional auditor ahli muda. Sumarian Dono berpesan kepada pejabat yang baru dilantik agar semakin mengedepankan integritas dan profesionalitas, serta beradaptasi dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini telah memasuki era digital. Sekretaris Jenderal DPR RI yang diwakili Deputi Bidang Administrasi melantik pejabat fungsional auditor ahli muda. Ia berharap pejabat yang baru dilantik tersebut dapat mengedepankan integritas dan profesionalitas serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumarian Dono mengungkapkan agar proses audit tidak lagi berkutat pada cara konvensional, tapi juga harus mulai memanfaatkan teknologi untuk proses audit yang lebih cepat dan efisien. Ia juga menekankan kepada seluruh ASN bahwa di era sekarang, jangan sampai manusia dimanfaatkan oleh teknologi, tetapi manusialah yang memanfaatkan teknologi. Ya, tadi juga saya sampaikan mengenai perkembangan teknologi. Saat ini sudah masuk era 4.0 gitu ya, dan society-nya udah 5.0 gitu ya. Nah, teknologi ini akan berkembang sangat cepat, oleh sebab itu kita jangan sampai terlambat atau kita jangan sampai tertinggal. Bukannya teknologi memanfaatkan kita, tapi sebaiknya kita yang memanfaatkan teknologi itu ya. Jadi bagaimanapun juga kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam dunia auditor itu juga sesungguhnya tidak hanya sebatas dengan proses-proses audit yang dilakukan secara konvensional gitu ya, tapi juga harus menggunakan teknologi informasi. Selain itu, Sumarian Dono juga berpesan kepada pejabat fungsional yang baru dilantik agar memberikan kinerja yang terbaik dan terus mengutamakan integritas serta profesionalitas. Ia menambahkan bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI ibarat berada di rumah kaca, di mana seluruh masyarakat bisa mengawasi apa yang dikerjakan di lingkungan DPR RI. Ken dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Ancaman resesi global dan juga krisis pangan menghantui dunia pada tahun depan, tak terkecuali di Indonesia. Bagaimana tanggapan para anggota Dewan dan apa saja langkah antisipatif yang perlu disiapkan oleh pemerintah? Simak informasi selengkapnya yang akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti
hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 17, perekonomian global diprediksi mengalami resesi pada tahun 2023 mendatang. Bank Dunia, pemerintah, dan juga para pengamat mengingatkan soal ancaman resesi yang juga berpotensi terjadi di Indonesia. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah agar menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi ancaman resesi, salah satunya dengan melakukan penghematan APBN. Selain ancaman resesi, krisis pangan juga menjadi ancaman global yang perlu diantisipasi. Komisi 4 DPR RI pun menekankan pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan lokal agar tak melulu bergantung pada ekspor. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sehingga di dalam konteks ini, semua negara itu akan fokus pada yang disebut sebagai economic security. Ini terjadi pada energi. Negara seperti Jerman, Bapak dan Ibu, ini akan ada persoalan besar karena sumber energinya yang paling besar itu datangnya dari gas. Dan gas itu sumber suppliernya itu adalah Rusia. Jerman ini memasuki winter, ya bisa dibayangkan Rusia sudah mulai mengurangi pasukan gasnya ke Jerman. Itu heating system di Jerman akan mengalami persoalan. Industri manufaktur di Jerman itu berisiko mengalami kerontokan. Rusia alasannya sederhana aja, ada pipa kita rusak katanya. Karena itu nggak mengalir ke Jerman. Kita tahu persoalannya bukan itu, persoalannya adalah konflik dengan Rusia dengan Ukraine. Di dalam kondisi seperti ini, maka berbagai negara kemudian mulai menjadi inward looking. Dalam seminar percepatan ekonomi dan pemulihan pembangunan berkelanjutan, mantan Menteri Keuangan yang juga praktisi dan pakar ekonomi, Muhammad Khatib Basri, sempat mengingatkan soal ancaman resesi global dan apa yang akan terjadi pada Indonesia. Isu perekonomian dunia yang diprediksi mengalami resesi semakin hangat. Inflasi global dan gerakan agresif bank sentral di negara-negara maju yang menaikkan suku bunga acuannya, disertai perang Rusia-Ukraina di tengah pemulihan pasca hantaman pandemi COVID-19 dinilai menjadi salah satu pemicu. Hal ini membuat banyak negara berpotensi gagal membayar hutang dan menambah luas ancaman resesi ke sejumlah negara. Sebagai pengawas kinerja pemerintah di berbagai sektor, DPR RI terus berupaya mendorong dan mengawasi agar Indonesia mampu bertahan dari amukan badai resesi global yang kabarnya akan terjadi di tahun 2023 mendatang. Anggota Komisi 11 DPR RI Charles Meikiansyah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mampu tumbuh sebesar 5%. Melihat negara-negara Argentina, sebelumnya kita juga tahu Turki, kemudian juga bahkan Amerika Serikat dan lain-lain mengalami pertumbuhan yang negatif. Alhamdulillah Indonesia dengan target di 2022 yang sudah tercapai dan target di tahun 2023 dengan angka 5% lebih pertumbuhan dengan mempertahankan inflasi di bawah 4% menjadi sebuah pekerjaan besar yang melibatkan semua sektor. Di tengah situasi perekonomian global yang semakin rumit, kondisi Indonesia masih terbilang aman. Hal tersebut terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang masih positif, yakni 5,4% pada kuartal 2 2022. Bank Dunia atau World Bank memprediksi dunia akan dihadapkan pada jurang resesi ekonomi global di tahun depan. Bahkan Presiden Joko Widodo menyebut dunia akan gelap gulita di tahun depan dan meminta semua pihak untuk waspada. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya
dengan melakukan penghematan APBN dan menggunakannya dengan cermat. Hal tersebut tentu menjadi tanggung jawab kita di DPR untuk terus mengawasi mitra-mitra kita seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, memastikan bahwa kedua lembaga ini ketika mengadakan trilateral meeting untuk pembahasan anggaran dengan kementerian lembaga, itu mereka benar-benar memelototi hal-hal yang memang diperlukan untuk menghadapi resesi. Jadi tidak boleh ada lagi program yang sifatnya seremonial dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Untuk mengantisipasi situasi perekonomian global dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali, sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Kemudian, BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Krisis iklim di sejumlah negara yang menyebabkan gagal panen dan berujung pada krisis pangan ikut menambah daftar panjang faktor pemicu resesi. Anggota Komisi 4 DPR RI Firman Subagio mengatakan, pemerintah perlu meningkatkan produksi pangan jenis tanaman lokal agar mampu menghadapi krisis pangan. Bahkan waktu itu Bulog zaman Pak Sutarto juga menginisiasi untuk akan melakukan investasi untuk tanaman pangan di luar negeri. Kami tentang. Karena apapun kalau sampai terjadi krisis pangan dunia, maka negara-negara itu akan bikin regulasi yang sama, yaitu bahwa semua produk-produk pangan di negara manapun, baik itu investasi asing maupun investasi dalam negeri, itu mesti akan di-hold untuk pemenuhan kepentingan dalam negerinya, baru sisanya diekspor. Di tengah masa pemulihan ekonomi, DPR RI terus mendesak pemerintah mencari terobosan dan langkah cepat untuk mewaspadai dampak krisis multidimensi tersebut meluas ke berbagai sektor dan berdampak pada perekonomian masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI akan segera memanggil pihak-pihak terkait menyusul tragedi sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang yang terjadi pada awal Oktober lalu. Komisi 10 menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk mencari sebuah solusi terkait kasus tersebut. Informasinya sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17. Hingga saat ini duka atas tragedi Kanjuruhan belum juga hilang. Banyak korban berjatuhan dalam derby Jawa Timur antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya. Kejadian tersebut lantas menjadi sorotan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu jumlah korban meninggal yang begitu besar, situasi dan sikap aparat keamanan dalam menghadapi supporter pun menuai banyak kritikan. DPR berencana memanggil seluruh stakeholder untuk duduk bersama dalam upaya mencari solusi terbaik atas tragedi memilukan ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Rodia dengan anggota Komisi 10 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Dan seperti yang kita ketahui, baru-baru ini terjadi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang memakan banyak ratusan korban jiwa. Dan bagaimana tanggapan DPR RI mengenai hal tersebut? Untuk menjawabnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 10 DPR RI, yakni Bapak Putra Nababan. Baik Pak, terkait dengan kerusuhan di Kanjuruhan ini bagaimana tanggapannya? Ya tentunya pertama-tama kita menyampaikan bela sungkawa yang mendalam ya, terutama kepada keluarga korban yang ditinggalkan dan juga para korban yang saat ini masih pada tahap pemulihan. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap mereka itu sama sekali tidak boleh terjadi di bumi Indonesia ataupun dimanapun juga. Bahkan sudah ada undang-undang yang mengatur untuk melindungi para supporter dan para penonton pertandingan sepak bola. Saya yakin, saya percaya mereka datang ke pertandingan itu sebenarnya ingin melihat satu sportivitas, satu semangat, satu pertandingan yang membuat mereka menjadi semangat di dalam hidup mereka. Itu yang tujuannya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola itu. Nah kita juga saat ini sedang mencari tahu dan juga mengupayakan agar kita bisa memanggil ya bertemu dengan pihak-pihak terkait, yakni seperti pihak penyelenggara, aparat keamanan, PSSI, kementerian, dan juga pihak yang menyiarkan dan juga pihak supporternya. Nah hal-hal seperti ini untuk apa? Bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan perbaikan macam apa yang diperlukan agar tidak ada nyawa lagi ya yang menjadi taruhannya ketika menyaksikan pertandingan sepak bola. Kenapa? Ini saatnya bukan saatnya kita untuk melakukan mencari yang salah saja atau yang bertanggung jawab, tapi benar-benar mencari solusi. Ya, minggu depan mungkin sudah ada pertandingan lagi, orang pasti deg-degan. Ya, 1 bulan lagi ada kompetisi lagi, orang pasti bertanya-tanya aman nggak untuk saya mengirim anak-anak saya, keluarga saya atau diri saya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Nah ini yang harus dijawab oleh DPR, ini yang harus dijawab oleh kita semuanya sehingga ada rasa kepastian, kenyamanan untuk para penonton, para supporter untuk membela timnya, untuk menyaksikan pertandingan yang berkualitas. Kemudian sejauh ini langkah yang dilakukan DPR untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat ini untuk kembali menonton pertandingan sepak bola seperti apa Pak? Saya pribadi mengusulkan untuk diadakan pansus ya. Karena kalau kita pansus kita bisa mencari tahu lebih dalam lagi dari semua stakeholder ya, baik itu aparat kepolisian, pihak penyelenggara dan juga dari tim itu sendiri dan juga dari pihak pendukungnya, supporternya dan lain sebagainya. Kita bisa melihat masalah ini secara 360 derajat gitu ya. Kenapa tugas dari anggota dewan ini kan adalah kita bukan hanya mengawasi tapi juga kita adalah regulasi ya. Kita membuat undang-undang, kita mengawal peraturan turunannya sehingga hal-hal seperti itu yang harus kita lakukan dalam waktu cepat ya. Memastikan tidak ada lagi korban jiwa yang ada di saat pertandingan ataupun setelah pertandingan selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Ya. Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 10 DPR RI yaitu Bapak Putra Nababan. Dan saya mengabarkan dari Gedung Nusantara 2 DPR RI, saya Rodia kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Elisa Purba. Baik, terima kasih rekan Umam dan selamat sore pemirsa. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama datang dari DPR RI yang meminta pemerintah bersikap tegas dalam mengatasi kasus gagal ginjal pada anak. Mari kita saksikan pemirsa, ada beberapa media nasional yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Di sini salah satunya disebutkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah bersikap tegas dalam kasus gagal ginjal akut pada anak. Pemerintah harus tegas mengambil sikap. Jangan di satu sisi mengimbau, namun di sisi lain ada pernyataan dari Wakil Menteri Kesehatan bahwa penggunaan parasetamol ini aman. Nah, di sini Dasko mengatakan apabila penggunaan parasetamol tidak boleh diberikan kepada anak, maka harus dibuat ini larangan sehingga tidak hanya sekedar imbauan. Karena menurutnya setelah ada larangan tegas, maka harus diberikan alternatif obat. Seperti kita ketahui bahwa kandungan parasetamol pada obat sudah menjadi kebutuhan pokok nih terhadap berbagai penyakit di keluarga. Selain itu, di sini Dasko menilai publik perlu diberikan informasi yang memadai terkait penyakit tersebut. Agar tidak seperti saat ini pemirsa, di mana masyarakat mendapatkan pernyataan dan analisa dari berbagai pihak. Dan tentu dibutuhkan sebuah keputusan yang tegas dari pemerintah untuk memberikan alternatif obat sambil menunggu hasil penelitian terkait penyebab kasus gagal ginjal tersebut. Nah, sementara itu di sini juga anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendukung pemerintah sepenuhnya dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran kasus gagal ginjal akut misterius ini. Nah, Rahmat mendukung langkah pemerintah yang mengeluarkan surat edaran penghentian sementara penggunaan obat-obat yang membentuk sirup atau cairan sebagai respon adanya dugaan kandungan etilen glikol pada obat cair yang diduga bisa merusak ginjal. Dan juga pemirsa, di sini Rahmat mengingatkan bahwa penghentian penggunaan obat cair tersebut tidak cukup hanya sebatas larangan pengumuman saja, namun harus disosialisasikan secara masif kepada publik. Langkah sosialisasi dan edukasi tentunya pada masyarakat harus dilakukan secara optimal ya pemirsa, agar tidak menimbulkan informasi yang simpang siur yang kemudian menimbulkan kepanikan serta rasa takut kepada masyarakat. Dan kita beralih ke informasi berikutnya yang juga menjadi headline di media online. Datang dari Komisi 3 DPR RI yang berharap tertangkapnya para bandar judi online dimanfaatkan untuk membongkar semua jejaring perjudian di Indonesia. Mari kita lihat pemirsa, ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal tersebut. Dan di sini disebutkan anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi memberikan apresiasi nih kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai dengan cepat menindak beberapa bandar judi online di luar negeri. Nah, menurutnya pengejaran dan pemulangan beberapa bandar judi online dari luar negeri seperti Malaysia dan juga Kamboja merupakan langkah sigap Kapolri yang patut diapresiasi. Dan ini harus jadi momentum untuk membongkar semua jejaring perjudian di tanah air. Dan juga pemirsa, ditambah lagi ada langkah pembekuan aset para bandar judi. Ini menunjukkan bahwa keseriusan Kapolri untuk menumpas praktek judi online. Dan oleh karenanya, Habib menegaskan DPR harus terus mendorong Kapolri untuk menumpas transaksi ilegal dan juga transaksi yang diperkirakan mencapai ratusan triliun tersebut. Dan pemirsa, Habib juga menyatakan judi online merupakan penyakit masyarakat ini yang dapat memicu gangguan keamanan dan juga ketertiban di tengah masyarakat. Dan untuk menumpasnya tentunya memerlukan kerja keras dan keseriusan dari aparat. Nah, Habib menyadari bahwa judi di dunia maya berbeda dengan judi darat yang susah untuk dilacak keberadaannya. Oleh karena itu, ia mendukung tim Cyber Polri harus terus berpatroli untuk mengantisipasi jejaring baru judi online yang mungkin saja bermunculan. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, sebelumnya diberitakan bahwa Polri berhasil memulangkan 3 tersangka kasus judi online yang sempat kabur ke Kamboja. Ketiganya dibawa ke Bareskrim Mabes Polri setelah dijemput penyidik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu 15 Oktober 2022 yang lalu.
Di sini Kadif Humas Polri Irjen Polisi Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa ketiganya sebelumnya telah masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO dan terdeteksi ternyata berada di luar negeri. Nah, Barreskrim kemudian meminta Divisi Hubungan Internasional Polri untuk mengeluarkan red notice. Dan pemirsa, ketiga tersangka itu adalah Cokro Sutrisno, Elvan Adrian Setiawan, dan Ivan Tantowi. Ketiganya sempat menjalani pemeriksaan pemirsa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh. Dan mereka juga sempat diperiksa oleh aparat imigrasi Kamboja. Namun tak hanya itu, tak hanya 3 tersangka yang tertangkap di Kamboja, Polri juga berhasil membekuk bandar judi online Apin BK yang sempat menjadi buron dan akhirnya tertangkap di Malaysia. Nah pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita dari DPR yang meminta pemerintah bersikap tegas untuk atasi kasus gagal ginjal pada anak. Dan juga dari Komisi 3 DPR RI yang berharap tertangkapnya para bandar judi online menjadi momentum untuk membongkar semua jejaring perjudian di Indonesia. Sekian dan kembali ke rekan Umam. Terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan, virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.